Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah kelas 3? Semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua dapat dimudahkan dalam mencari ilmu ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai energi alternatif. Tema 6 sub. Oke, anak-anak, untuk energi alternatif itu apa sih? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini adalah fosil. Nah, fosil itu apa? Fosil itu adalah tumbuhan atau hewan yang sudah mati, kemudian dia kan menjadi bangkai, kemudian tertanam di tanah, kemudian selama berjuta-juta tahun yang lalu kemudian dia menjadi bahan bakar minyak seperti minyak bumi, batu bara yang kita gunakan untuk beberapa kendaraan, ataupun seperti bahan bakar batu bara itu digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, oleh sebab itu karena bahan bakar minyak yang persediaannya semakin habis, maka diciptakanlah yang namanya energi alternatif. Ada beberapa contoh energi alternatif. Yang pertama, energi panas matahari. Matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Nah, pembangkit listrik ini mengubah energi matahari menggunakan sel surya untuk menjadi energi listrik. Coba kalian lihat, nah ini adalah contoh panel surya. Nah, panel surya inilah yang akan merubah energi matahari menjadi energi listrik, kemudian disalurkan ke rumah atau ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik. Bisa juga kalau kalian pergi ke suatu tempat kemudian lewat di beberapa tol, itu ada juga lampu yang langsung menggunakan panel surya di atasnya, kemudian bawahnya menggunakan sudah langsung bisa ketika malam hari bisa menyala secara otomatis. Nah, pembangkit listrik ini sangat ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk penerangan, bahkan untuk kendaraan, karena sekarang semua itu membutuhkan listrik. Bahkan kendaraan-kendaraan sekarang juga sudah berbasis menggunakan listrik, bukan minyak lagi. Kemudian energi air. Nah, air ini sangat penting sekali bagi kehidupan makhluk hidup. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan selain untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi energi air ini bisa digunakan sebagai energi alternatif, yaitu pengganti bahan bakar minyak. Air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA. Coba kalian lihat gambar ini. Gambar ini adalah bendungan. Lah, bendungan ini berfungsi untuk jadi air yang ada di bendungan kemudian dialirkan ke bawah. Lah, itu nanti aliran air itu yang mengalir itu menjadi turbin itulah yang akan memutar kemudian menghasilkan listrik. Jadi itu bisa digunakan sebagai energi listrik. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Kalau dulu masih bisa menggunakan lampu obor, sekarang sudah jarang. Kalau lampu oble itu pasti harus menggunakan minyak atau gas ya kalau kita kenal. Nah, jadi kalau sekarang harus menggunakan energi listrik karena semua yang ada di rumah kita itu membutuhkan energi listrik. Kita masak pun harus menggunakan energi listrik. Kompor pun ada kompor listrik, mobil ada mobil listrik, kemudian
sepeda juga ada sepeda listrik. Jadi listrik ini menjadi kebutuhan paling penting bagi masyarakat kita saat ini. Jadi oleh sebab itu, karena ketersediaan bahan bakar listrik dari minyak bumi yang semakin sedikit, maka harus adanya yang namanya energi alternatif. Listrik tenaga air ini termasuk energi alternatif dan tergolong energi yang tidak akan habis karena air itu selalu diperbarui. Tapi kita harus tetap menjaga lingkungan dan tetap harus menggunakan air ini dengan sehemat mungkin. Kemudian yang ketiga adalah energi dari tumbuhan. Salah satu energi alternatif dari tumbuhan yang saat ini banyak digunakan adalah briket. Kalau kalian tahu briket itu seperti arang ya anak-anak. Lah briket itu adalah bahan bakar pengganti minyak bumi atau BBM atau tabung gas itu digunakan. Maka ada kompornya sendiri ya kalau penggunaan briket. Contohnya seperti ini. Nah, briket terbuat dari bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa. Kalau kalian lihat di gambar ini adalah briket yang terbuat dari batok bambu. Kalau yang ini briket yang terbuat dari daun jambu. Nah, briket ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Kelebihan briket itu yang pertama adalah mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Kemudian briket itu mudah terbakar namun tidak cepat habis. Selain itu, briket juga mudah untuk digunakan atau dibuat. Kalau bahan bakar fosil kan harus pengolahannya kan lebih susah. Kalau membuat briket itu lebih mudah. Yang keempat, energi dari hewan. Hewan di sekitar kita itu sangat bermanfaat ya. Selain membantu petani, juga sebagai sumber makanan manusia. Ternyata selain sebagai sumber makanan, kotoran hewan pun sangat bermanfaat. Nah, penggunaan limbah kotoran hewan ini perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, salah satunya yaitu sebagai energi alternatif lah. Itu yang disebut dengan biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Ada beberapa rumah yang memelihara sapi bisa memanfaatkan energi alternatif ini. Gas dari limbah kotoran sapi digunakan untuk penerangan atau memasak. Contohnya kalian lihat ya. Jadi jika kalian punya di rumah menernak sapi, kemudian kotorannya jangan dibuang. Kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Nah, itu diolah dulu, ampas biogas, kemudian generator, dimasukkan generator biogas. Setelah itu bisa menjadi energi alternatif yaitu gas dan bisa juga sebagai listrik. Tapi selain itu juga tadi masih ada sisa limbah kotoran sapi. Nah, sisa limbah kotoran sapi itu tadi digunakan sebagai pupuk. Ya, sangat bermanfaat kan ya, banyak sekali. Jadi sangat banyak keuntungan penggunaan energi alternatif itu. Yang pertama itu ramah lingkungan, yang kedua itu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga itu sumber energi yang sangat melimpah. Karena apa? Karena sumber energi yang energi alternatif semua itu dapat diperbarui seperti matahari, air, tumbuhan maupun hewan. Tapi kita tetap harus menjaga kelestariannya. Jangan terlalu berlebihan juga menggunakannya. Harus hemat energi. Kita sebagai manusia itu sangat membutuhkan sumber energi alternatif. Karena apa? Karena kehidupan kita sekarang itu serba menggunakan listrik. Jadi untuk menggantikan bahan bakar minyak atau fosil yang tidak dapat diperbarui
yang ketersediaannya semakin sedikit, kita membutuhkan energi alternatif. Jadi energi alternatif itu untuk menggantikan ya nak ya, apalagi lebih ramah lingkungan dan sangat banyak ketersediaannya. Nah, pemanfaatan-pemanfaatannya itu seperti pada pemanfaatan tumbuhan bisa dibuat untuk briket tadi, pengganti kompor gas ya. Kemudian air bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ada juga bisa juga menggunakan biogas. Lah, biogas itu diambil dari kotoran pemanfaatan kotoran hewan. Nah, jadi pemanfaatan energi alternatif itu pada banyak hal ya yang bisa diperbarui. Semoga anak-anak bisa memahami semua yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru tadi. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan semua penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.